Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disna Mukfiaro. Nomor induk mahasiswa 0507577374. Jurusan saya Agribisnis Pertanian, UPBJJ Kabupaten Malang. Di sini saya akan menjawab tugas 2 penyuluhan pertanian. Soal yang pertama, apa beda sistem penyuluhan dengan sistem agribisnis dalam kegiatan penyuluhan? Sistem penyuluhan dan sistem agribisnis adalah dua konsep yang berbeda dalam kegiatan penyuluhan di bidang pertanian. Yang pertama, sistem penyuluhan. Sistem penyuluhan fokus utama adalah memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada petani atau masyarakat pertanian yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani. Dan sistem penyuluhan berfokus pada pendidikan, pelatihan, dan transfer. Yang kedua, sistem agribisnis. Sistem agribisnis melibatkan seluruh rantai nilai pertanian, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran produk pertanian, yang bertujuan mengoptimalkan keuntungan ekonomi dalam kegiatan pertanian. Dan sistem agribisnis melibatkan aspek bisnis, manajemen, pemasaran dalam kegiatan pertanian. Dalam kesimpulannya, sistem penyuluhan berfokus pada pendidikan dan transfer pengetahuan kepada petani. Sementara sistem agribisnis berfokus pada aspek bisnis dan pemasaran dalam kegiatan pertanian. Keduanya memiliki peran penting dalam pengembangan pertanian yang berkelanjutan. Soal yang kedua, mengapa penting memahami sejarah penyuluhan? Memahami sasaran penyuluhan sangat penting karena hal ini akan membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penyuluhan. Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk memahami penyuluhan. Yang pertama, dapat mengarahkan fokus dan tujuan. Yang kedua, menyesuaikan konten dan metode. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas. Dan yang keempat, mengukur keberhasilan. Dan yang kelima, mengarahkan perubahan. Dengan memahami sasaran penyuluhan dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan yang lebih efektif dan relevan. Hal ini akan membantu mencapai hasil yang diinginkan dan memberikan manfaat yang lebih besar dari peserta penyuluhan. Soal yang ketiga, apakah kegiatan penyuluhan merupakan suatu bentuk organisasi, dan jelaskan alasannya. Kegiatan penyuluhan bukanlah suatu bentuk organisasi, tetapi lebih merupakan suatu proses atau metode yang dilakukan oleh lembaga tertentu. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kegiatan penyuluhan bukan merupakan bentuk organisasi. Yang pertama, fokus pada proses. Kegiatan penyuluhan lebih berfokus pada proses penyampaian informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta penyuluhan, yang tujuannya adalah memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan peserta dalam suatu bidang tertentu. Yang kedua, tidak memiliki struktur formal. Kegiatan penyuluhan tidak memiliki struktur formal seperti organisasi pada umumnya. Meskipun kegiatan penyuluhan dilakukan oleh organisasi atau lembaga tertentu, kegiatan tersebut lebih bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks yang berbeda. Yang ketiga, bersifat sementara. Kegiatan penyuluhan umumnya bersifat sementara atau terbatas pada periode tertentu. Biasanya kegiatan penyuluhan dilakukan dalam bentuk pelatihan, pertemuan, atau sesi informasi yang berlangsung dalam waktu yang terbatas. Jadi, kegiatan penyuluhan lebih merupakan suatu proses atau metode yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga, bukan suatu bentuk organisasi itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.